Tema khotbah pada hari ini menghadapi perubahan hidup. Artinya, pada saat kita menghadapi perubahan hidup ini, jalan keluarnya satu-satunya berjalan dalam iman. Secara garis besar perubahan berasal dari dua sumber. Pertama, perubahan yang datang karena pilihan atau rencana kita. Yang kedua, perubahan yang datang karena keadaan, atau biasa yang dikenal dengan kata perubahan yang tidak dapat kita kendalikan. Umpamanya, contohnya COVID-19. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghadapi jenis perubahan yang tidak dapat kita kendalikan. Satu-satunya hal yang dapat kita prediksi secara akurat, secara benar tentang masa depan adalah dunia akan berubah. Itu hal yang pasti. Dunia akan berubah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu pasti bahwa perubahan adalah bagian yang tidak bisa kita elakkan dari kehidupan kita. Jadi, kita harus belajar bagaimana cara menghadapinya menurut firman Tuhan. Perhatikan pelajaran kita hari ini, kita harus belajar bagaimana cara menghadapi perubahan hidup ini sesuai firman Tuhan. Haleluya. Pelajaran pertama, ada 4 hal tentang perubahan. Nomor 1, perubahan tidak bisa dihindari. Perhatikan bahwa standar daripada perubahan ini dikatakan bahwa perubahan tidak bisa dihindari. Di planet ini semua berubah. Tuhan bahkan telah memberitahu kepada jemaatnya jauh-jauh sebelumnya melalui kitab Kejadian yang mengatakan bahwa saudara dan saya akan mengalami perubahan selama dunia ini masih ada. Haleluya. Perhatikan firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 22. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi pada saat Allah menciptakan bumi dan langit ini, Dia sudah menyampaikan hal ini. Selama bumi masih ada, akan ada musim menabur dan menuai. Ada dingin dan panas. Ada musim kemarau dan hujan. Ada siang dan malam. Dengan kata lain, Tuhan melembagakan perubahan. Allah menyatakan bahwa ini paten akan terjadi. Perubahan akan terus terjadi selama bumi masih ada. Jadi kalau kita mengalami perubahan selama ini, Tuhan Allah sudah memberitahu kita jauh-jauh sebelumnya bahwa selama bumi ini masih ada, engkau akan mengalami perubahan. Tidak ada sesuatu yang tetap sama. Perubahan tidak bisa dihindari. Prinsip dan proses perubahan, sepintas saya akan sampaikan bahwa proses dan prinsip perubahan itu pertama, tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Artinya, jika terjadi pertumbuhan, maka akan terjadi perubahan. Yang kedua, tidak ada perubahan tanpa kehilangan. Artinya, jika terjadi perubahan, maka akan terjadi kehilangan. Yang ketiga, tidak ada kehilangan tanpa kesedihan. Artinya, jika kehilangan terjadi, maka akan terjadi kesedihan. Dan yang terakhir, keempat, tidak ada kesedihan tanpa rasa sakit. Artinya, jika kesedihan terjadi, maka akan terjadi rasa sakit, rasa luka. Itulah proses perubahan itu. Kesimpulannya, perubahan adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan atau perubahan tidak bisa dihindari. Katakan amin. Haleluya. Kita sepakat bahwa perubahan itu tidak bisa kita hindari. Yang kedua, tidak semua perubahan itu baik, tetapi Tuhan bisa memakainya untuk kebaikan.
Puji Tuhan. Hal yang tidak baik buat manusia bisa dirubah Tuhan menjadi baik buat kita. Haleluya. Dalam hidup saudara, tidak semua perubahan itu baik. Tetapi Tuhan menggunakan semuanya itu untuk kebaikan. Tetapi Tuhan bahkan dapat menggunakan hal-hal buruk dalam hidupmu untuk kebaikan. Syaratnya jika Anda menyerahkannya kepadanya. Jadi serahkan kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Itu salah satu ayat yang terkenal di dalam Alkitab. Kita tahu dalam segala hal Tuhan bekerja untuk kebaikan. Dikatakan Tuhan bekerja untuk kebaikan, apakah untuk semua orang? No, hanya untuk mereka yang mengasihi Tuhan dan berusaha mengikuti rencananya. Ini bukan janji untuk semua orang, firman Tuhan katakan. Tetapi hanya bagi Anda yang berkata, Tuhan, saya ingin melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Dan berkata, Tuhan, aku ingin mengasihimu. Tuhan berkata, aku akan mengerjakan semuanya untuk kebaikan dalam hidupmu. Katakan amin. Tuhan akan melakukan semua kebaikan buat saudara. Dan poin ketiga, Allah menggunakan kesalahan dan dosa manusia untuk tujuannya. Ini biasa yang tidak dimengerti oleh kita sebagai manusia. Allah menggunakan kesalahan dan dosa manusia untuk tujuannya. Haleluya. Kejadian 50 Pasal 50 ayat 20 firman Allah berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat ini adalah kisah Yusuf yang luar biasa itu. Hal ketiga yang dapat kita ketahui, tujuan Tuhan dalam hidup Anda akan menggunakan kesalahan dan dosa manusia. Kisah Yusuf, Allah memanfaatkan saudara-saudaranya sendiri untuk menjualnya, untuk menggenapi mimpi daripada Yusuf. Yusuf difitnah. Banyak proses yang Yusuf lakukan. Kita belajar bahwa Tuhan menggunakan rasa sakit untuk satu, memeriksa saudara. Yang kedua, untuk mengoreksi saudara. Yang ketiga, untuk mengarahkan saudara. Dan yang keempat, untuk menyempurnakan kita. Belajar pada Yusuf. Haleluya. Kalau kita mengerti akan hal ini, bahwa ada kalanya kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi pagi hari ini dikatakan bahwa Tuhan bisa merubah, menggunakan kesalahan dan dosa manusia untuk tujuannya. Belajar terhadap kisah Yusuf dan engkau akan mengerti hal itu. Yang keempat, perubahan akan selalu menjadi ujian iman. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Keempat, perubahan akan selalu menjadi ujian iman. Ketika saudara mengalami perubahan apapun, positif atau negatif, pernikahan atau perceraian, kelahiran atau kematian, kelulusan atau kegagalan dalam sekolahmu, itu tidak masalah buat Tuhan. Perubahan akan selalu menjadi ujian iman kita. 1 Petrus Pasal 1 ayat 7 berkata, tujuan dari masalah ini yang saudara dan saya alami saat ini adalah untuk menguji imanmu seperti api menguji seberapa asli emas itu. Imanmu jauh lebih besar, jauh lebih berharga daripada emas. Dan dengan lulus ujian itu memberikan pujian, kemuliaan, dan untuk kebaikanmu. Dan Tuhan akan menguji imanmu dan menguatkan Anda untuk melaluinya. Sekali lagi saya mau katakan, dan Tuhan akan menguji imanmu dan Tuhan akan memberikan kekuatan
kepadamu untuk melaluinya. Ayub berkata pada saat kehilangan segala apa yang dia miliki. Ayat yang sangat powerful. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, tetapi terpujilah nama Tuhan. Pastikan perubahan akan selalu menjadi ujian iman kita. Kita sudah belajar 4 hal tentang perubahan menurut firman Tuhan. Pertama, perubahan tidak bisa dihindari selama masih ada bumi ini. Yang kedua, tidak semua perubahan itu baik, tetapi Tuhan bisa memakainya untuk kebaikan. Itulah Tuhan kita. Allah juga menggunakan kesalahan dan dosa manusia untuk tujuannya. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dan yang keempat, perubahan akan selalu menjadi ujian iman kita semua. Semoga kita semua dapat mengerti makna perubahan menurut standar firman Tuhan. Kemudian kita akan melihat 8 prinsip dari firman Tuhan tentang bagaimana untuk terus bertumbuh apapun perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Pelajaran kedua saat ini, bertumbuh dari perubahan. Pelajaran pertama, hal ini adalah carilah Tuhan dalam perubahan. Yeremia 29 ayat 13, firman Allah berkata, apabila kamu mencari aku, mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya Yeremia 29 mengatakan pada ayat 13, jika kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh atau dengan segenap hati, Allah berfirman, Allah berkata, kamu akan menemukan aku. Jadi kalau mau menemui Tuhan, carilah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ketika perubahan datang, kita sering mencari solusi di luar Tuhan. Ya atau betul? Kita mencari solusi yang mudah atau instan. Yang benar menurut firman Tuhan. Ketika Anda berada di tengah-tengah masalah, atau di tengah-tengah perubahan, Anda harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan Anda akan mendapatkan semuanya. Sekali lagi, carilah Tuhan dan Anda akan mendapatkan semuanya. Satu, Anda akan mendapatkan solusi. Yang kedua, Anda akan mendapat jawaban. Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan Tuhan dan semua yang Anda butuhkan Tuhan akan berikan. Carilah Tuhan dalam perubahan. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, mintalah hikmat dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5. Mintalah hikmat dari Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mintalah hikmat kepada Tuhan pada saat engkau mengalami perubahan dalam hidup ini. Ketika saudara mengalami perubahan yang tidak direncanakan, yang tidak diinginkan, seperti COVID saya katakan tadi, katakan kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Katakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam situasi ini? Pada saat engkau tidak bisa berbuat apa, katakan, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam situasi seperti ini? Alasan mengapa Anda perlu meminta hikmat adalah karena dalam sebuah perubahan, pemikiran harus berubah, nomor 1. Semua keadaan dan situasi baru yang tidak pernah Anda alami, Anda harus berpikir dengan cara yang baru. Semua baru, berubah, maka kita biasanya frustrasi. Jika Anda harus berkata, jadi Anda harus berkata pada saat engkau mengalami perubahan yang signifikan ini, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya pikirkan dan lakukan? Tanyakan kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, jika Anda membutuhkan hikmat, jika Anda ingin tahu apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, mintalah kepadanya dan dia akan senang hati memberitahu kepadamu. Dia tidak akan menolak permintaanmu. Yesus berkata,
saudara tidak memiliki hikmat. Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya tidak memiliki hikmat karena saudara tidak memintanya. Ada amin? Minta, Tuhan bilang. Engkau tidak memiliki hikmat itu karena engkau tidak minta. Tuhan katakan. Anda harus berkata, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam situasi ini? Mintalah hikmat dari Tuhan, karena hikmatmu terbatas. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, dengarkan bisikan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12b hingga ayat 13 berkata demikian. Sesudah itu suasana menjadi senyap. Lalu terdengar suara yang kecil lembut. Dalam terjemahan baru dikatakan ada angin sepoi-sepoi. Ayat 13 berkata, ketika Elia mendengar suara itu, ia menutup mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di mulut gua itu. Maka terdengarlah suara berkata, Elia, sedang apa kau di sini? Suara Tuhan berkata, Elia, sedang apa kau di sini? Prinsipnya Tuhan akan berbicara kepada mereka yang meluangkan waktu untuk mendengarkan. Dengan syarat Anda harus diam. Artinya miliki saat teduh. Tuhan tidak akan hadir di tempat yang hiruk pikuk. Pada ayat 11 dan ayat 12 mengatakan, ada gempa bumi. Ada angin yang kencang. Tuhan tidak ada di sana. Dia hadir di tempat yang sepi dan senyap. Ayat 13 berkata, ketika Elia mendengar suara itu, ia menutup mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di mulut gua itu. Maka terdengarlah suara yang berkata, Elia, sedang apa kau di sini? Oh, puji Tuhan. Elia tahu itu adalah Tuhan yang berbicara. Suara itu berkata kepadanya, Elia, apa yang kau lakukan di sini? Pernahkah Tuhan berbicara atau Anda mengalami hal yang seperti ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tuhan tidak ingin Anda di sini nongkrong di gua, di gunung sambil berkata, aku malang Tuhan. Semua orang membenci aku, tidak ada yang mencintaiku. Usahaku tidak jalan. Dan seterusnya dan mengeluh. Elia didapati Tuhan mengalami hal itu. Tuhan berkata no. Tuhan berbicara dengan suara yang pelan dalam bisikan. Jadi apa yang perlu Anda lakukan ketika akan melalui perubahan atau masalah? Carilah tempat yang sepi dan diam dan berkata, Tuhan, apakah ada yang ingin Tuhan mau katakan kepadaku? Anda duduk dan hanya mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan dan berbicara dengan Tuhan melalui doa. Saudara, saya pernah mengalami masa teduh yang dipaksakan oleh Tuhan. Saya harus lumpuh 4 bulan. Apa yang saya bisa lakukan hanya berdoa. Berdiri tidak bisa, nyanyi nggak bisa. Dan saya tahu itu Tuhan memaksakan saya untuk bersaat teduh 4 bulan lumpuh total. Dan saya tahu kesalahan saya. Dan saudara, Tuhan melakukan 1000 cara untuk mengubah kita kalau Dia mencintai kita. Dan saudara bisa saksikan saya ada siang hari di mimbar ini. Itu karena Tuhan yang luar biasa, mempunyai rencana Tuhan yang baik. Saat itu saudara, saya sudah berada dalam titik nol. Istri saya ada di sini. Mereka sudah mempersiapkan bagaimana rencana pemakaman saya. Tetapi Tuhan berkata lain. No. Engkau harus melalui masa-masa sulit. 4 bulan lumpuh dan saya mengalami itu dengan doa yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Carilah Tuhan dalam perubahan. Mintalah hikmat Tuhan. Dengarkan bisikan Tuhan. Pelihara masa teduhmu. Katakan amin. Carilah Tuhan dalam perubahan. Mintalah hikmat Tuhan. Dengarkan bisikan Tuhan. Pelihara masa teduhmu. Kemudian hal keempat. Jangan tanyakan apa, tetapi apa yang harus saya
pelajari. Pelajaran keempat. Jangan tanyakan mengapa, tetapi apa yang harus saya pelajari. Tujuan nomor satu Tuhan dalam hidup kita adalah membuat Anda dan saya seperti Kristus. Dengan cara menumbuhkan, mengembangkan kedewasaan dan karakter rohani kita. Itu tujuan Tuhan, perhatikan baik-baik. Dia mau kita seperti Kristus, dia memberi kita cara untuk bertumbuh, mengembangkan kedewasaan dan karakter rohani kita. Tuhan tidak ingin Anda menjadi bayi rohani sepanjang hidupmu. Tuhan tidak mau Anda menjadi bayi terus. Jadi apa yang Tuhan lakukan adalah membiarkan masalah keadaan untuk mengajari saudara dan saya di sekolah kehidupan ini. Haleluya, ada tujuan Tuhan. Saya katakan sebelumnya, rasa sakit adalah hal yang baik karena rasa sakit guru yang mengajarkan kita apa yang salah dalam hidup kita dan mengajarkan kita apa yang perlu dirubah. Sekali lagi saya mau katakan, rasa sakit adalah hal yang baik karena rasa sakit adalah guru yang mengajarkan kita apa yang salah dalam hidup kita dan mengajarkan apa yang kita harus rubah atau perbaiki. Jadi apa yang perlu kita pelajari dalam hidup ini? Filipi 4 ayat 12-13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Satu hal yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita merasa puas. Paulus berkata, saya telah mempelajari rahasianya, sehingga di mana saja, kapan saja, saya selalu puas. Apakah saya dalam keadaan kenyang atau lapar? Apakah saya memiliki banyak atau sedikit? Saya memiliki kekuatan untuk menghadapi semua kondisi dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya. Anda harus belajar untuk menjadi puas. Itulah yang dinamakan pertumbuhan iman. Imanmu harus bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan menggunakan semuanya untuk mengajarimu. Katakan amin. Tuhan akan mengajarkan engkau hal-hal yang sulit dan hal yang karena Dia mau mengajarimu supaya imanmu bertumbuh. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, bahkan dalam pencobaan dan masalah, hal-hal ini akan mengembangkan karakter yang matang. Melalui cobaan, melalui masalah, melalui keadaan, perubahan yang Anda alami saat ini. Tuhan ingin Anda tumbuh dewasa, mengembangkan karakter yang menghasilkan rohani yang dewasa. Kenapa kita diproses oleh Tuhan begitu ada kalanya sakit? Karena Tuhan mempunyai tujuan supaya rohani saudara dan saya menjadi dewasa. Pernahkah Anda bertanya, mengapa hidup ini begitu sulit? Mari kita jujur, akui saja, hidup ini memang sulit. Ada amin. Ada kalanya tidak ada satupun manusia yang tidak pernah mengatakan ini. Tuhan tidak pernah mengatakan itu akan mudah. Ini bukan surga bung, ini dunia. Paulus katakan, ini bukan surga bung, ini dunia. Ini adalah ujian sekolah kehidupan. Ini adalah masa percobaan, masa pemanasan. Jadi hidup ini tidak mudah. Apa alasannya? Kenapa Tuhan ingin mengubah kita? Alasannya adalah karena Tuhan ingin mengubah kita, mengubah saudara dan saya. Tetapi kita tidak mau berubah.
Itu alasannya sebenarnya untuk semua perjuangan dalam hidup ini. Tuhan ingin mengubah Anda. Dia ingin membesarkan Anda. Dia ingin Anda berhenti menjadi bayi rohani. Tetapi Anda tidak mau. Akibatnya, diproses Tuhan dengan caranya. Katakan amin. Haleluya. Pelajaran yang ke-6. Fokus pada hal-hal yang tidak berubah. Hal kelima yang perlu Anda lakukan saat mengalami perubahan dan menghadapi masalah dalam hidup ini adalah fokus pada apa yang tidak pernah berubah. Jangan fokus pada situasi dan keadaan yang ada, tetapi fokus pada apa yang tidak pernah berubah. Hal apa saja yang tidak berubah di dalam dunia ini? Firman Tuhan berkata ada 3 hal. Pertama, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, janji Tuhan tidak pernah berubah. Yang ketiga, tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Karena kasih Tuhan kepada Anda tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan firman-Nya selalu benar. Itu tidak akan pernah berubah. Tujuan Tuhan bagi hidupmu tidak akan pernah berubah. Kecuali Anda yang merubahnya. Yeremia 31 ayat 1 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itulah kasih Tuhan yang tidak berubah itu. Pada Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Dan pada Yesaya 40 ayat 8 menjelaskan. Rumput menjadi kering. Bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Yeremia 31 telah menyatakan mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Mazmur 33 mengatakan rencananya tetap untuk selama-lamanya. Tujuannya bertahan selamanya. Yesaya pasal 40 ayat 8 menjelaskan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, tujuan Tuhan untuk hidup kita tidak akan pernah berubah. Haleluya. Yang ke-6, jangan menghadapinya sendiri. Carilah pertolongan dari orang lain. Jangan menghadapi perubahan sendirian. Terima bantuan dari orang lain. Kecenderungannya kita kalau mengalami kesakitan, kecenderungan manusia pada umumnya adalah menarik diri dari pertemanan. Kalau sakit nggak mau bilang sakit. Itu adalah kesalahan besar menurut firman Tuhan untuk mengalami masa-masa sulit. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu orang lain, teman-teman kamu, teman small groupmu, apa yang terjadi dalam hidupmu. Jangan mengalaminya sendiri. Itulah pentingnya kita menjadi anggota small group. Ada tempat curhat teman-teman seiman, bukan tempat untuk bergosip. 51 kali firman Tuhan mengatakan untuk saling mengasihi, untuk saling menanggung beban, untuk saling peduli, saling mendoakan dan saling berbagi. 51 kali dinyatakan dalam firman Tuhan. Anda melanggar hukum Tuhan jika Anda tidak membagi dengan orang lain. Ada amin. Saudara melanggar hukum Tuhan kalau engkau tidak berbagi dengan orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Hal ini hanya dapat diaplikasikan dengan baik adalah di small group. Ada tempat-tempat curhat teman-teman seiman di sana. Jemaat, jadilah anggota small group. Tempat di mana Anda akan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Alasannya karena Anda membutuhkan orang lain untuk berbagi. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 12 berkata demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbah 4, berdua lebih baik daripada satu. Jika salah satu dari mereka jatuh, yang lain dapat membantunya berdiri. 2 orang yang dapat menahan serangan yang akan mengalahkan 1 orang yang sendirian.
Jika Anda melalui krisis sendirian, Anda akan kalah. Sekali lagi, kalau Anda melalui krisis sendirian, Anda pasti kalah. Anda membutuhkan orang lain dalam hidupmu. Tuhan menciptakan saudara dan saya sedemikian rupa, sehingga kita saling membutuhkan. Katakan amin. Salah jemaat saling mengasihi, saling mempercayai. Yang ketujuh, sebentar lagi akan selesai. Jadilah orang yang hidup di dalam janji Tuhan. Bangunlah hidupmu di atas janji-janji Tuhan, bukan janji-janji manusia. Ada lebih dari 7.000 janji Allah dalam Alkitab. Janji-janji itu ada di sana, menunggu untuk Anda klaim. Janji-janji itu seperti cek kosong, di mana Tuhan berkata, jika saudara melakukan ini, saya akan melakukan ini buat engkau. Anda perlu percaya janji-janji Tuhan, dan Anda perlu mengklaimnya. Filipi 1 ayat ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Pada hari Kristus Yesus. Apa yang Tuhan mulai dalam hidupmu, apa yang Tuhan mulai dalam hidupmu, Tuhan akan selesaikan itu. Pastikan itu. Filipi 6 ayat 1 mengatakan, Paulus berkata, saya yakin hal ini, bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik ini di dalam kamu akan meneruskannya sampai hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu saat ini, Dia akan selesaikan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Kamu dapat menyerahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Alasannya, karena Tuhan yang memeliharamu, yang bertanggung jawab atas hidupmu. Alasannya kenapa kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Dia? Karena Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Tahukah Anda bahwa Anda adalah perhatian utama Tuhan? Tuhan berkata, kamu bisa menghilangkan semua stres. Sekali lagi, Tuhan berkata, kamu bisa menghilangkan semua stres, kekhawatiran, kekecewaan, rasa tidak aman dengan cara menyerahkannya semua kepadaku. Enak ya? Kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian Mazmur 112 ayat 7 berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang benar tidak takut akan kabar buruk atau hidup dalam ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, karena dia telah memutuskan dalam pikirannya bahwa Tuhan akan menjaganya. Tugas kita adalah menjadi orang benarnya Tuhan. Ada amin. Supaya saudara dan saya tidak merasa takut akan segala sesuatu. Jadilah orang benar. Dan yang terakhir, yang ke-8. Katakan pada Tuhan, aku akan percaya kepadamu apapun yang terjadi. Orang percaya akan mempercayai Tuhan, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia mencintai saudara. Dia menciptakan kita. Dia tahu apa yang terbaik untukmu. Dia punya rencana untuk hidup kita. Ayub 13 ayat 15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayub melakukan ini ketika Ayub kehilangan segala dalam hidupnya. Pada Ayub 13, pasal 13. Meskipun Tuhan membunuhku, Ayub katakan, namun aku akan tetap mempercayaimu. Jika Tuhan memutuskan untuk mengambil hidup saya saat ini, jika hidup saya berakhir, saya akan tetap percaya Tuhan. Apa alasan daripada Ayub dan menjadi alasan kita orang percaya? Karena saya masih memiliki surga. Ada amin. Ayub siap mengalami semua. Dia masih ada harapan. Dia katakan, kenapa saya tetap mempercayai Tuhan? Karena masih ada surga yang menjadi milik saya. Semua harta di dalam dunia ini boleh Tuhan ambil, termasuk nyawa saya. Tetapi saya tetap percaya Tuhan. Karena masih ada surga yang menjadi milikku. Alasannya clear. Karena saya masih memiliki surga. Katakan amin. Aku akan percaya kepadamu apapun yang terjadi.
Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bahwa tidak ada alasan buat kami sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan merasa takut. Menghadapi perubahan demi perubahan, masalah demi masalah. Firman-Mu sudah mengajarkan kami saat ini bahwa ada Tuhan menyertai kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menyerahkan apapun yang kami alami kepada Tuhan. Ajar kami untuk tidak mempergunakan kekuatan kami. Kami selalu mengandalkan Tuhan. Di masa-masa yang semakin sulit ini, kami tetap percaya apapun yang terjadi, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena kami masih mempunyai surga yang menjadi bagian kami. Kuatkan iman percaya kami semua Tuhan. Jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengikuti live streaming hari ini. Bahwa Tuhan ajar kami untuk tetap percaya kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena masih ada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya.